kamah. Iman kaman, itu setisa, kampung-kampung. Walaupun tak pun minggu, tapi setengah bulan sekalian, atau sebulan sekalian Ramadan, badah kumpul kampung masing-masing, atau desa masing-masing, atau dengan daerah masing-masing. Deki muntila maren telasan, mare tak rot boleh mereka. Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, sosok ulama dan kiai panutan juga berkarisma. Ceramah yang disampaikan oleh Kiai Khalil As'ad begitu sangat diterima di hati umat. Ada beberapa ciri khas yang membuat ceramah-ceramah beliau mudah diterima dan dimengerti. Yang pertama, Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad ketika berceramah menyampaikannya dengan jelas dan detail. Ciri khas dari ceramah Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad yakni ketika berceramah beliau menyampaikannya dengan kata dan kalimat yang jelas dan detail, sehingga siapapun yang menjadi penyimaknya dari kalangan yang bermacam-macam mudah dan sangat gampang mengerti isi ceramah yang disampaikan. Bukan tanpa alasan dan tanpa dasar, ternyata hal tersebut adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara cepat seperti kalian mencerocos. Namun, beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan mendetail, serta mudah dihafal oleh orang yang berada di dekat dan bersama dengan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ciri khas inilah yang membuat Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad menjadi sosok yang sangat dicintai di hati umat Situbondo dan tanah air. Yang kedua, mengulang kata atau kalimat yang disampaikan. Apabila kita mengikuti pengajian dan ceramah Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, kita pasti menemukan beliau selalu mengulang-ulang kata atau kalimat. Hal tersebut juga bukan tanpa dasar. Selain memang ciri khas dari Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, namun ternyata hal tersebut juga adalah sunnah Nabi yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, Rasulullah SAW biasa mengulang ucapan beliau sampai 3 kali supaya kata-kata beliau betul-betul dipahami. Hadis riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi. Subhanallah, sungguh sosok kiai dan ulama panutan umat. Yang nomor 3, mengeluarkan dawuh atau kata atau obrolan seperlunya. Ketika kita suwun langsung kepada beliau Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, pastinya kita ingin mendengar tausiah-tausiah yang disampaikannya di luar dari kegiatan majlis dan pengajian. Namun hal tersebut bukan hal yang asing bagi setiap orang yang bersilaturahim dan suwun kepada beliau langsung di dalam beliau Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo. Baik santri, alumni, simpatisan, dan muhibbin beliau tentunya cukup familiar dengan ciri khas beliau yang ketika berdawuh hanya mengeluarkan kalimat dan obrolan singkat. Bukanlah tanpa dasar juga, ternyata hal tersebut adalah sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Keterangan ini didasarkan dari riwayat hadis yang dikisahkan Al-Hasan bin Ali saat berbincang dengan pamannya. Al-Hasan meminta pamannya untuk menggambarkan bagaimana cara Rasulullah SAW berbicara. Pamannya berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang tiada henti diterpa kesedihan. Beliau selalu berpikir hingga tidak ada waktu lagi bagi beliau untuk beristirahat. Beliau lebih sering diam, tidak berbicara bila tidak ada keperluan. Pamannya melanjutkan, beliau memulai dan mengakhiri ucapan dengan menyebut nama Allah. Beliau berbicara dengan kata-kata yang padat namun serat akan makna. Perkataannya jelas dan tepat, tidak ada boros dan tidak ada yang tidak paham. Hadis riwayat Al-Baghdadi. Subhanallah, ciri khas yang tak hanya lahir lewat kepribadian beliau semata, namun adalah contoh yang bersandar kepada sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan aliran dan barokah beliau. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan zahiran wal batinan. Dan semoga ulasan ini mendatangkan barokah kepada kita semua, terlebih
menambah cinta dan iman di dalam hati kita, cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW, serta dikaruniai cinta kepada para ulama dan kekasih-kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Walaupun anak-anak tukang ngasak, walaupun anak-anak bangbungan, jangan sembarangan. Karena kenikah manusia saya mulia akiban Allah. Waqad karamna bani Adam. Aku memuliakan anak-anak Adam, cucu-cucu Adam. Timun orang mun tila korang nikah, tila orang penikah ngabes jamal-jamal pasanan tak seimbang bentada pangatakok nang nikah pas sembrono hidup. Ben saromben ka orang, ben saromben amaksiat, ben saromben ala kau cuba, ben saromben tandi tata krama ben sabadana. Mangkana kau tu seimbang takok ben roja mengharap. Kanjeng Nabi sobung sampurnana manusia pun Kanjeng Nabi Muhammad, sifatnya Muhammad, akhlaknya Muhammad, tengkana Muhammad. Abah Muhammad iya kepini kan, tapi rancakna kasampurnaanna tak pada berkasampurnaanna Kanjeng Nabi Muhammad. Berma abah si tak bangga, pasti bangga Kanjeng Nabi. Ca abah asojud ke Allah Kanjeng Nabi sing ngajari asojud. Kita tahu macam Bismillahirrahmanirrahim Kanjeng Nabi sing ngajari sampai depak dok kabur sampai depak kabur. Alhamdulillah benar kita baca alhamdulillah saya sing ngajari alhamdulillah benar alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke Fatihah Kanjeng Nabi sing ngajari, Kanjeng Nabi sing depak. Kamu ada kita bakal lagi nanti yang belum minta sapora. Untuk panah hati dengan dia belum minta sapora karena belum tuang lanyala gitu ya. Tukang lanyala, tukang agenggu, tukang lanyala. Sakolan aku udah nih kan. Kelas 4. Ini sakolan aku. Tak pernah aku udah sakolan kelas 1, tak pernah sakolan kelas 2, tak pernah kelas 3, tak masuk kelas 4. Ini sakolan aku boleh bilang. Kalau tak Pon, di saporaki ni. Saporaki pak kalagena, nama lambut lakena, nama tempat ka ini lambian nama